Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di Bahas Kasus Psikologi. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini Mbak Eka mau bahas kasus dewasa ya, atau kasus rumah tangga. Oke, tema yang akan Mbak Eka angkat adalah suami yang tidak bisa bekerja sama dengan istri. Nah, kalau tema ini menarik, silakan teman-teman stay sampai selesai. Dan Mbak Eka harapkan teman-teman benar-benar nyimak ya, paling nggak 3-5 menit deh. Karena meskipun sudah lebih baik nih komen-komennya, tapi masih ada juga yang cuman ngarang gitu, jadi ngeliat judul langsung komen. Nah khawatirnya kita jadi suuzon ya, atau berprasangka buruk sama salah satu pihak, padahal kita belum tahu cerita yang sebenarnya. Nah oke teman-teman semua, kalau memang menarik silahkan simak sampai selesai dan mari kita mulai. Nah oke baik, jadi kasus ini bermula pada saat seorang ibu ya, ini ibu dari satu anak teman-teman ya, itu konsultasi ke Mbak Eka melalui Instagram, menyampaikan bahwa dia mau ngobrol, dia mau konsultasi perihal masalah suaminya yang terlihat males-malesan, gak mau bekerja dan gak ada inisiatif. Nah dia pun mengeluhkan bahwa akhirnya sekarang semua beban keluarga harus dipikul sama dia, keuangan dipikul sama dia, bahkan suaminya pun lebih memilih melakukan tugas rumah tangga dibanding dengan mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan. Nah oke, setelah itu si istri datang ke tempat konsultasi yang sudah Mbak Eka tentukan. Nah oke teman-teman semua, ini ada yang menarik ya. Jadi pada saat si istri ini datang ke tempat konsultasi yang sudah Mbak Eka tentukan, apa yang terjadi? Si istri ini malah meminta suaminya untuk masuk duluan ke ruang konsultasi dan menyampaikan sebuah notes atau tulisan ke Mbak Eka. Tolong digali, suami saya males, suami saya ini cuma lulusan SMA, suami saya nggak ada inisiatif untuk bekerja, dan tolong suami saya supaya diberikan motivasi supaya dia ingin bekerja lagi. Oke, dari situ Mbak Eka kayak terus udah ngerasa nggak enak ya, karena suaminya masuk dan ngelihat si istri ini ngasih secari kertas sama Mbak Eka untuk Mbak Eka baca. Nah sudah, akhirnya Mbak Eka taruh aja tuh di meja, terus Mbak Eka tanya nih, ngobrol sama suaminya ya teman-teman. Apa yang terjadi Pak? Gimana? Ya pasti Mbak Eka udah paham dengan semua yang disampaikan istri saya. Oke, kalau dari Bapak sendiri gimana? Ini mohon maaf ya Pak, saya bertanya seperti ini mungkin privacy banget. Gak apa-apa Mbak, saya gak mau ngomong apa-apa, saya cuma nurut aja sama istri saya, dan udah monggo saya mau disuruh gimana. Yang penting saya bisa berubah sesuai dengan kemampuan istri saya. Nah teman-teman semua, sampai di situ Mbak Eka kayak udah berpikir, oke ini pasti ada yang keliru ya. Nah akhirnya Mbak Eka sampaikan, oke Bapak, sekarang apa yang menjadi tidak percaya diri, kenapa nggak bisa bekerja, kenapa tidak bisa melakukan berbagai hal dan sebagainya, sampai akhirnya kita pada titik temu bahwa oke dia mau mencoba beberapa saran yang sudah Mbak Eka berikan. Nah yang menarik, kemudian setelah si suami ini selesai berkonsultasi, akhirnya istrinya yang masuk ya teman-teman. Nah ini dia nih kata-kata istrinya. Oke, jadi setelah si istri masuk ya, duduk, pintunya ditutup, pintu ruang konseling ya. Oke, nggak apa-apa ya. Nah kemudian dia mulai bercerita bahwa Mbak Eka, aku tuh dari kecil udah hidup susah. Aku tuh pengen menikah itu pengen mendapatkan orang yang bisa menafkahi aku, bisa mencukupi kebutuhanku, dan tidak menjadikan aku tulang punggung keluarga. Nah, tapi kenapa aku malah dapetnya dia, sementara sekarang aku sudah punya anak. Aku nggak bisa konsultasi sama dia, aku nggak bisa ngobrol, aku nggak bisa membahas pekerjaanku. Karena apa? Level pendidikan dia cuma SMA Mbak Eka, sementara aku lulusan S2. Oke, ngeri ya teman-teman ya. Terus terang aja, bukannya Mbak Eka memihak ke suaminya, tapi ini ngeri banget ya. Nah sepanjang perjalanan konseling, benar-benar Mbak Eka nggak dikasih kesempatan buat bertanya ataupun buat ngobrol ya, sama sekali nggak dikasih kesempatan. Dia bercerita gimana prosesnya dia menyelesaikan S1-nya, menyelesaikan S2-nya, sampai dipercaya mengajar jadi dosen di sana di sini segala macam ya. Kemudian dipercaya jadi pembicara, sampai anaknya pun juga sekarang melihat bahwa ayahnya malas padahal anaknya masih TK, dan anaknya tuh suka ngomong ke semua tetangga-tetangganya bahwa ayahnya malas. Bayangin teman-teman ya. Nah akhirnya setelah Mbak Eka rasa oke ini kayaknya udah cukup deh ya, Mbak Eka mendengarkan bualan-bualan yang intinya pada dasarnya sebenarnya si istri ini cuma pengen didengarkan dan pengen ada orang yang bisa mengapresiasi capaian yang sudah dia capai.
Nah teman-teman semua, kemudian tidak sampai di situ, si istri pun juga menceritakan bahwa sebenarnya sudah nggak tahan, pengen bercerai, tapi mau gimana lagi? Karena mereka sistem pernikahannya dulu dijodohkan oleh kiai ya. Nah maka akan sangat tidak enak atau tidak elok oleh dipandang mata oleh semua teman-teman dan kerabat mereka yang tahu. Nah oke, baik, kemudian setelah selesai melakukan sesi konsultasi, ada hal-hal yang harus dia kerjakan ya si ibu ini. Tahu si ibu ini marah-marah nih sama Mbak Eka ya. Loh, kok saya yang dapat PR Mbak Eka? Padahal saya yang sudah kerja keras, saya yang sudah sekolah sampai S2, saya yang udah banyak menghidupi keluarga, kok bukan suami saya? Kok malah saya yang harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga ini, malah saya yang dapat banyak PR. Nah teman-teman semua, memang dari situasi ini yang perlu banyak berubah atau yang perlu banyak mendapatkan pembelajaran itu adalah si istri agar bisa lebih mengurangi sikap arogansi kepada suaminya ya. Nah setelah dia membaca berbagai saran yang sudah mereka tuliskan agar bisa dilakukan ya, tentu teman-teman si istri tadi nggak terima ya, teman-teman udah pada tahu. Hanya mereka sampaikan bahwa gak ada salahnya dicoba dulu, kemudian sekarang coba lebih diturunkan egonya ya, hal-hal semacam itulah. Dan sekarang coba lebih penuhi kebutuhan rumah tangga itu apa, karena memang kalau dari yang Mbak Eka lihat ini sebenarnya masalah komunikasi ya. Nah baik teman-teman semua, sampai di situ mari kita bahas kasusnya. Nah oke, baik, dalam perjalanan selama Mbak Eka menerima konsultasi teman-teman ya, Mbak Eka sudah sangat banyak melihat permasalahan serupa atau permasalahan seperti ini teman-teman. Gak jarang suaminya kalau udah ngerasa punya pekerjaan lebih tinggi, pekerjaan lebih menjanjikan dan berprofit ya, jadi semena-mena sama istrinya, nggak mau dengerin, nggak mau komunikasi. Padahal pas awal-awal menikah semuanya harus diputuskan bersama ya. Kemudian setelah merasa wah aku nih punya beban, punya tanggung jawab, kemudian aku bisa mencukupi semua kebutuhan, nah jadilah muncul arogansi, KDRT, bahkan sampai perselingkuhan. Nah ternyata teman-teman perlu tahu ini pun juga sama apabila si istri yang bekerja atau istri-istri yang ngerasa bahwa dia lebih punya struggle, dia lebih punya peluang, bahkan memiliki penghasilan yang lebih tinggi ya, maka si istri inilah yang akan merasa bahwa suamiku itu nggak bisa apa-apa, suamiku itu males, cuman bisanya jadi bapak rumah tangga, memalukan dan lain sebagainya. Nah inilah teman-teman sebenarnya yang mau Mbak Eka bahas ya. Terkadang kita perlu pahami bahwa kenapa sih kok di rumah tangga itu paling bisa bertahan komunikasi bagus 3 bulan sampai 5 bulan, selebihnya banyak konflik ya. Nah tentu tidak di semua rumah tangga, tapi ini yang Mbak Eka sampaikan yang datang berkonsultasi ya, rata-rata seperti itu. Nah maka sebelum kita menikah atau buat teman-teman yang sudah terlanjur menikah ya, coba teman-teman pahami dulu bahwa semua masing-masing dari kita yang sudah menikah atau masing-masing dari teman-teman yang sudah menikah itu berasal dari pola asuh keluarga yang berbeda ya. Nah bisa saja perilaku pada saat bertemu teman-teman itu perilaku yang bukan aslinya atau perilaku yang topengnya ya, supaya mendapatkan simpati dan lain sebagainya. Nah tapi kita juga jangan bodoh-bodoh amat sebagai istri atau sebagai suami ya. Kenapa Mbak Eka sampaikan seperti itu? Karena nanti ketika harga diri kita sudah jatuh di depan anak-anak kita, teman-teman perlu tahu anak-anak kita pun akan mengulang dan mencari pasangan yang sama seperti korban di dalam rumah tangga ayah ibunya. Nah karena apa? Karena pola asuh itu adalah turunan, dan cara menyelesaikan masalah juga turunan. Ini akan terus dibawa sampai besok dia menikah, punya anak dan lain sebagainya begitu ya. Nah maka sangat bahaya sekali. Jadi saran Mbak Eka dalam kasus-kasus seperti ini, cobalah tolong kalau kita memang udah ngerasa aku kok yang paling banyak berkontribusi di dalam rumah tangga ini. Nah mungkin kalau yang teman-teman muslim ya, istighfar dulu teman-teman ya. Karena apa? Mbak Eka beritahu sekali lagi, Mbak Eka ingetin ya, di dalam rumah tangga itu bukan hanya rezeki suami atau rezeki istri, tapi satu rumah sekeluarga besar itu doain kita ya. Jadi kalau misalnya si istri yang lagi naik daun ya, jangan lupa ada doa suami sama anak-anaknya. Dan begitu juga kalau si suami. Nah tapi ini bukan mau ceramah agama teman-teman ya, mereka cuma mengingatkan. Nah maka semakin si suami tadi itu ditekan, dikata-katain dan tidak disupport, ya udah semakin gak bisa berbuat apa-apa. Nah
Memang kasus ini belum begitu lama dan si istri ini saking getolnya ya, dia ngerasa bahwa sekarang hidupnya hanya untuk anaknya, si anak perempuan ini. Maka hubungannya dia sama suaminya pun tidak berjalan baik. Ya, kita doakan yang terbaik teman-teman. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, misalnya kayak perceraian. Tapi apabila memang terjadi perceraian ya berarti itu sudah yang terbaik untuk mereka berdua dan memang ada kesempatan baru bagi si suaminya untuk benar-benar menemukan jati dirinya. Ya, berpasangan itu bukan berarti merubah sesama perilaku, tapi gimana teman-teman bisa survive bersama melalui setiap tantangan dan masalah. Oke teman-teman semua, itu tadi dari Mbak Eka. Semoga ada hal positif yang bisa diambil ya dari kisah-kisah ini, dari kisah nyata ini. Nah, Mbak Eka titip salam juga untuk orang-orang tercinta di sekitar teman-teman semua. Sampai jumpa lagi pada konten-konten psikologi yang lain. Dadah.